wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحر وصولهم وفروعهم. وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا من سورهم وفروعهم. ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة جلال الدين المحلي والشيخ العلامة جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-asatizah al-kiram, para asatiz dan seluruh jamaah Bapak Ibu serta anak-anakku, para santri semuanya, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir, mohon keikhlasannya membaca suratul Fatihah sekali lagi untuk istri dari Ustadz Kamaluddin, koordinator majelis ilmu kita, bahwa istrinya insya Allah besok akan melakukan proses pengangkatan rahim, pengangkatan miom dan rahim. Kita doakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan dan kesembuhan yang cepat dan penuh dengan barokah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, khusus yang baru bergabung, Ustaz Sarbini dari Bulak Timur, Pak Haji Herman, alhamdulillah hadir lagi ya. Kemarin memang hujan luar biasa. Kita melanjutkan kajian tafsir masih surah Ali Imran.
Kemarin kita membahas tafsir 154 yang belum selesai. Nanti kita lanjutkan, namun terlebih dahulu kita baca ayatnya. Tabarukan setiap hurufnya menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Kita baca dari 155. Kita baca dulu ayatnya dari 155 surah Ali Imran juz 4. Silahkan dibuka tafsir dan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi kanu wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzal law kanu indana wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzal law kanu indana law kanu indana ma matu wa ma qutilu law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir wallahu bima ta'maluna basir wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallah wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallah lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun fabima rahmatin minallahi linta lahum fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa'fu anhum
فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kita melanjutkan tafsir pada ayat 154, yaitu pada pertengahan ayat yazunnuna billahi ghairal haqqi dzunnal jahiliyah. Di ayat itu akan dicari dulu karena itu di pertengahan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yazunnuna billah, yazunnuna, orang-orang munafik berprasangka billahi, kepada Allah, billahi au ilallahi, berprasangka kepada Allah zonnan, dengan sebuah prasangka, ghairul zonnil haqqi, ghairul zon, berprasangka ghairul haqqi, yaitu dengan selain prasangka yang hak. Mereka berprasangkanya prasangka ngawur, bukan prasangka yang dibenarkan, yang hak. Zonnal jahiliyah, sebagaimana prasangka orang-orang jahiliyah, ai kazonnil jahiliyah, sebagaimana prasangka orang-orang jahiliyah. Apa prasangka orang jahiliyah itu? Nah, ini kita pahami betul Pak, jangan-jangan kita sering melakukan prasangka seperti ini. Kalau ini terjadi pada diri kita, ya berarti kita orang-orang. Nah, itu loh Pak. Pentingnya ngaji itu merasa itu. Apa prasangka orang jahiliyah? Haitsu i'taqadu, sehingga i'taqadu, mereka mempunyai keyakinan, prasangka yang kuat sehingga menjadi sebuah i'tiqad, keyakinan, annan nabiyya, bahwa sesungguhnya nabi, kutila, bakal terbunuh, pasti terbunuh, aula yunsoru, atau tidak bakal menang, tidak bakal ketolong. Ini prasangka buruk orang-orang munafik. Dari awal dia mau perang, dari awal sudah berprasangka jelek. Kenapa demikian? Karena orang munafik tidak percaya dengan janji Allah dan Rasulullah. Dia lebih percaya dengan otak-atik logika dia. Karena logikanya memang seakan-akan benar Pak. Bagaimana enggak? Perang Uhud itu terjadi 1:15. Orang mukmin 1 ngelawan 15 orang. Secara logika enggak bakal menang. Secara logika Nabi bakal terbunuh. Itu logika yang dibangun orang-orang munafik, sehingga mereka dari awal udah down duluan, minder duluan, akhirnya kabur duluan. Kira-kira kalau Bapak di barisan perang Uhud, Bapak termasuk berpikiran yang kayak munafik atau enggak? Loh kan? Kira-kira deh kalau kita hadir di saat itu, kita termasuk orang mukmin yang hak atau golongan munafik nih? Nggak usah dijawab Pak, ini kan kira-kira aja. Cuma kayak rasa-rasanya kayak kita bakal ngikutin munafik deh. Bagaimana enggak? Peperangan enggak seimbang, 1:15. Itu kalau bukan iman yang kuat, pasti down Pak, minder itu. Dan itu yang dialami orang munafik, sehingga dia punya prasangka buruk, pasti kalah nih Nabi, pasti terbunuh, pasti kalah. Padahal dari awal Allah, Rasulullah sudah menjanjikan bahwa kita pasti akan menang.
menang, sempat menang. Adapun akhirnya dikalahkan, seperti kemarin yang sudah kita bahas, kira-kira ada sekelompok tentara orang Muslim yang tidak nepatin perintah Nabi Muhammad SAW. Nah itu Pak, makanya kemarin saya bilang, kalau sudah niat taat kepada Allah dan Rasulullah, jangan pakai logika. Kalau pakai logika, ujung-ujungnya nggak jadi ibadah. Karena pertimbangan logika manusia dengan logika Tuhan itu beda. Logika syariat dengan logika akal kita itu beda. Kalau nuruti begitu, ya udah, nggak jalan-jalan ya. Sebagai contoh pengalaman, saya pertama kali umroh itu 2013. Belum punya rumah, belum punya apa-apa lah. Sampai saya itu beberapa teman guru itu ngeledek nggak enak. Sosokan, rumahnya belum punya kok umroh, begitu katanya. Saat itu saya yang ngajak Pak, tadinya nggak kepikiran dia. Saya bilang, ini urusan saya dengan Allah. Saya teguhkan hati saya berangkat. Karena saya berspekulasi dengan Tuhan. Judulnya berspekulasi dengan Tuhan. Umroh saat itu modalnya 20 juta. 20 juta kalau saya buat modal bisnis, belum tentu saya punya rumah, punya mobil, punya motor. Tapi kalau saya bisnis dengan Allah, kira-kira dapat ya? Itu yang saya yakini Pak. Nanti di sana, di Tanah Haram, saya akan minta semua yang saya belum punya. Belum punya rumah, saya akan minta rumah. Belum punya mobil, saya akan minta mobil. Saya minta semuanya. Mumpung di tempat mustajab. Itu spekulasi saya Pak. Dan akhirnya Allah buktikan semuanya. Alhamdulillah. Semua yang saya minta sampai sekarang saya rasakan dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai logika, nggak jalan kita Pak. Iya ya, belum punya rumah, kenapa duit dibuat umroh, mending buat nabung. Belum punya motor, malah buat umroh, mending buat beli motor. Itu tuh logika manusia. Makanya kalau sudah yakin mantap menjalankan perintah, nggak usah pakai logika, nggak jalan-jalan nanti. Jalan umroh gagal, duit saya. Alhamdulillah nih, nanti beberapa jamaah akan berangkat bareng kami juga di bulan Juli. Ada Ustadz Sarbini, ada Ustadz Rahmatullah beserta istri. Yang lain semoga segera nyusul. Nyusul kemana Pak? Ya daftar, kalau nggak daftar nggak nyampe Pak. Nggak nyampe tuh daftar. Nanti kita umroh plus Mesir plus Kairo. Selanjutnya, yaquluna, orang-orang munafik itu berkata, hal lana minal amri syai'un. Hal ay ma. Hal di sini diartikan sebagai ma. Manafi. Hal itu hal istifhamiyah, tapi diartikan sebagai manafi. Hal ay ma lana. Ma tidak ada lana bagi kami. Minal amri, dari sebuah perkara. Ay an-nasri, pertolongan. Alladzi wa'adnahu, yang kami telah berjanji atas kemenangan tersebut. Min syai'in, min di sini zaidah. Syai'in, min syai'in, minnya zaidah, berarti tidak usah dimanai kalau zaidah. Syai'in seperti halnya syai'un. Syai'un babar blas. Tahu babar blas Pak? Apa babar blas? Sama sekali. Jadi orang munafik itu sudah tidak ada harapan bakal menang. Malana minal amri syai'un, kami tidak ada harapan lagi bakal menang. Itu orang munafik Pak. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu selalu punya harapan. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Allah dan Rasulullah. Kalau orang munafik selalu putus harapan. Kenapa bisa putus harapan? Pesimis, karena dia ngandelin logika dia. Kalau ngandelin logika kita tuh gak bakal nyampe Pak, gak bakal nyampe.
kekuatan kita itu nggak bakal kuat, nggak nyampe. Makanya kalau sudah bicara tentang janji Allah, nggak usah pakai logika, tapi pakailah iman. Maka seringkali orang begini, kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjanjikan sesuatu. Sebagaimana contoh tentang konsep sedekah. Dalam Al-Quran, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Itu konsep sedekah. Allah memberikan perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu biji, yang mana biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai, yang mana setiap tangkainya akan tumbuh 100 biji. 100 kali 7 700. Itu perumpamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang sedekah di jalan Allah. Itu logika Al-Quran. Kalau logika manusia, yang namanya duit disedekahkan ya berarti berkurang. Itu logika manusia. Tapi kalau logika Al-Quran, ketika kita mau bersedekah, justru harta kita akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, kalau pakai logika Al-Quran, udah kesampingkan semua logika manusia. Sebab kalau pakai logika manusia terus, nggak jadi-jadi, Pak. Iya kalau dibales, kalau enggak tinggal selembar lagi. Nah, kira-kira jadi sedekah apa enggak? Enggak jadi, Pak. Gara-gara logika sendiri enggak jadi. Udah kesampingkan semua, mantap, yakin gitu, Pak. Itu kalau pakai Al-Quran. Maka kita ngaji Quran itu bukan sekedar biar paham, biar tertanam keyakinan yang kuat. Harus begitu, Pak. Selanjutnya, qul innal amra kullahu lillah. Qul, katakan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang munafik, katakan innal amra, sesungguhnya segala sesuatu, segala urusan, kullahu, semuanya. Bin nasbi dibaca nasab, kullahu, la dibaca nasab. Taukidan sebagai taukid. Taukid atas apa? Atas kalimat al-amro, sesungguhnya perkara, kullahu, hiya semuanya. Nah, kalau bahasa di pesanan, hiya semuanya. Kalau bahasa Betawi, semua-muanya. Semua-muanya ada nggak dalam grammar bahasa Indonesia yang nggak ada kan? Hanya ada di Betawi, semua-muanya. Itu saya ikut-ikutan, lebih mantap sih Pak, semua-muanya itu lebih mantap, Pak. Sesungguhnya perkara, kullahu, semua-muanya. Warafu, ada juga yang membaca rafa, kulluhu. Kalau dibaca rafa, maka dia sebagai mubtada. Wa khobaru, adapun khobarnya lillahi, itu kalimat lillah. Boleh membaca nasab, boleh baca rafa, boleh. Tapi kalau qiraah imam kita itu membaca nasab. Innal amra kullahu lillah. Innal amra, sesungguhnya segala sesuatu, kullahu, semua-muanya, lillahi, itu milik Allah. Katakan Muhammad, semua itu dalam genggaman Allah. Ai al-qada'u lahu. Ai al-qada'u, yaitu adanya ketetapan, lahu, bagi Allah, bifi'li ma yasha, bifi'li ma, dengan melakukan sesuatu, yasha'u, yang Allah kehendaki. Semua itu tergantung Allah. Kalau Allah mau bikin menang ya pasti menang, kalau Allah mau bikin kalah ya pasti kalah. Udah, itu yang harus diyakini, ditanamkan dalam hati seorang mukmin. Kalau masih otak-atik pakai logika sendiri, yang terjadi kayak orang munafik, akhirnya kabur, meninggalkan medan perang. Nah, makanya dalam kehidupan sama, Pak. Yang penting yakin. Yang penting, sebab keyakinanmu itulah yang akan menjadi takdirmu. Keyakinanmu itulah yang akan menjadi
takdirmu. Saya waktu bangun pondok yakin, alhamdulillah takdirnya jadi. Coba kalau saya sendiri orangnya ragu-ragu, ya nggak bakal jadi, Pak. Apapun kalau ragu-ragu nggak bakal jadi. Tapi kalau yakin jadi. Kenapa? Karena konsepnya ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku tergantung prasangka keyakinan hambaku kepadaku. Yakin apapun yakin, karena yakin itulah akan menjadi takdirmu. Kalau nggak yakin ya nggak bakal jadi. Nah, makanya kita berusaha untuk selalu yakin, apalagi kalau sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, udah yakin, nggak usah pakai mikir dua kali, yakin udah. Makanya kita, termasuk saya ini orang perantauan, Pak. Saya selalu memegang penuh konsep bahwa ridhollah biridhol waliden, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Saya berangkat merantau, saya mendapatkan ridho, restu dari orang tua. Setiap ada masalah, selalu saya minta doa sama orang tua. Masalahnya nggak usah diceritakan, Pak, kalau jadi beban pikiran. Cukup minta doa ridhonya, restunya. Kalau orang tua sudah ridho, maka Allah pasti ridho. Kalau Allah sudah ridho, beres urusan, Pak. Serumit apapun beres. Nah, itu konsepnya sederhana, Pak. Cuma karena kadang-kadang kita kurang yakin. Ini kan urusan serius, orang tua mah nggak tahu menahu urusan begini mah. Yang bilang orang tua suruh mikir siapa? Orang tua bagian doa, udah. Urusan selesaiin semampunya, yang penting dapat ridho orang tua, beres-beres. Masa hadis Rasul kok bohong tuh, beres-beres. Nah, nanti beres semua, Pak. Nah, jadi kita belajar pelan-pelan, sedikit demi sedikit memahami Al-Quran, meyakini Al-Quran ngomongnya begini, udah saya yakini. Bahkan guru saya, Syekh Mustamir Abdul Muin itu ketika saya pamit mau ke Jakarta, pesennya satu, orang Al-Quran jangan takut, udah sana berangkat, Nang. Al-Quran itu segala-galanya. Kalau kamu lapar, baca Al-Quran. Kamu nggak punya duit, baca Al-Quran. Sampai segitunya pesan beli. Nggak usah pakai logika. Emang kalau dibaca keluar duitnya? Ya nggak begitu. Emang kalau dibaca keluar nasinya? Ya nggak begitu. Baca Al-Quran. Urusan perut lapar, beres. Urusan nggak punya duit, beres. Begitu pesan guru saya. Makanya ahlul Quran kok orang kok ragu-raguan, itu aneh. Paham Quran kok nggak yakin. Jadi orang yang yakin, karena yakinmu akan menjadi takdirmu. Selanjutnya, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yukhfun, mereka orang munafik menyembunyikan fi anfusihim, di dalam dirinya, ma sesuatu la yubduna, yang oleh mereka tidak ditampakkan. Yudharun, tidak ditampakkan, laka kepadamu wahai Muhammad. Jadi orang munafik itu banyak menyimpan perasaan, disembunyikan, sehingga yang namanya munafik begitu. Di depan kita mah manis, di belakang kita asem. Di belakang, di depan kita ramah, di belakang kita bisa jadi musuh, Pak. Di depan kita mah wah luar biasa, di belakang bisa nusuk itu. Jadi belakang itu orang munafik. Jadi banyak yang disembunyikan. Termasuk urusan perang itu. Yaquluna, mereka berkata, mereka akan mengatakan, bayanun lima qablahu. Kalimat yaqulun itu bayanun sebagai penjelas lima terhadap keterangan qablahu yang ada sebelumnya. Begini, Pak. Laukana lana minal amri syai'um ma kutilna hahuna. Oh, orang munafik keluar aslinya, Pak. Kata orang munafik itu, laukana lana, laukana seandainya ada
lana bagi kami minal amri dari sesuatu syai'un, ada sesuatu, ada alasan. Ma kultilna, niscaya kami tidak akan berperang hahuna di sini. Artinya seandainya dia punya alasan yang dibenarkan, punya alasan yang diizinkan, dia lebih memilih untuk tidak ikut perang. Itu aslinya orang munafik. Jadi dia perang itu merasa terpaksa. Sebab kalau nggak ikut perang akan dihujat banyak orang muslim. Akhirnya ya sudahlah, ayo berangkat. Tapi nggak ikhlas. Nah, itu yang tersimpan di dalam hati mereka, yang selama ini tidak pernah disampaikan kepada Rasulullah. Jadi intinya mereka tidak pernah ikhlas melakukan Rasulullah. Ai laukanal ikhtiyar, ai maksudnya laukana seandainya ada al ikhtiyaru pilihan ilaina bagi kami, lam nakhruj, niscaya kami tidak akan keluar, niscaya kami tidak akan keluar. Falam naqtul, maka kami tidak akan berperang. Itu alasan orang munafik. Lakin akhrajna, akan tetapi kami keluar karhan, karena terpaksa. Ini yang selama ini disembunyikan dalam hatinya, tidak ditampakkan, tapi akhirnya ditampakkan, ketahuan banget. Makanya orang munafik, orang mukmin itu akan kelihatan, Pak. Di mana? Yaitu pada semangatnya. Orang mukmin, grafik semangatnya itu terus meningkat. Kalau orang munafik, grafik semangatnya menurun, dari atas menurun. Termasuk urusan sholat tarawih. Di masjid Bapak masih full apa udah hilang? Di Al-Mutakin gimana, Ustaz? Al-Mulisin. Al-Mutakin berapa? Al-Barkah. Di masjid Pak Handik masih full. Itu akan menentukan loh Pak, keimanan dan kemunafikan seseorang. Kalau orang munafik, grafiknya menurun. Hari pertama semangatnya di level 100. Luar biasa Pak. Ustadznya belum datang, dia udah nongkrong di masjid Pak. Tapi Bapak bisa cek berapa malam dia bertahan. Nurun tuh. Habis paling lama seminggu ya, seminggu. Habis itu nggak nongol lagi. Beda dengan orang mukmin, dia kalem ya. Tapi dia naik terus tuh semangatnya, grafiknya terus sampai 10 hari terakhir, luar biasa. Itulah gambaran semangat orang mukmin dan munafik bisa terlihat di situ. Yang ngaji ya sama Pak. Ngaji kayak begini ya sama. Ya semoga ini mah mukmin semua. Kemarin gak ada ya hujan, kita maklumi hujan. Hujan maklum lah. Tenang Pak. Pak mukmin. Tapi ya memang begitu, ngukurnya di situ. Apapun itu Pak. Gampang nandainya, ini orang mukmin pemunafik, gampang nandainya. Lihat semangatnya. Kalau grafiknya menurun, ya udah itu mah cemen itu mah. Tapi kalau grafiknya meningkat, luar biasa. Wah, inilah mukmin sejati. Itu. Selanjutnya, qul, katakan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang munafik, katakan, lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Lau kuntum, seandainya kalian semua, fi buyutikum, berada di rumah kalian masing-masing, wa fikum, sementara ada pada diri kalian, man, seseorang, kataballah, yang Allah sudah memastikan atau menulis, alaihi, atas diri orang tersebut, al-qatlu, sebuah kematian.
Kira-kira tetap mati nggak walaupun di rumah? Tetap mati. Orang munafik kan alasan nggak mau perang karena takut mati. Langsung di counter oleh Al-Quran. Jangankan perang, sehari yang kau di rumah, kalau memang takdirnya mati ya pasti mati. Nah, ini yang menjadi keyakinan orang mukmin. Jadi nggak usah takut mati. Yang ditakutkan itu adalah kehidupan setelah kematian, itu dipikirin. Bapak, hujan nggak datang nggak apa-apa. Memang hujan, tapi jangan pernah punya pikiran, saya nggak datang ngaji hujan takut mati. Nah, itu salah tuh, salah. Urusan mati, mau hujan nggak hujan tetap waktunya mati, mati gitu loh Pak. Itu mending alasan yang lebih logis. Kenapa hujan? Saya takut kena air. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau alasan takut mati, ya jangan. Mati kok dibahas. Makanya mati jangan dijadikan alasan Pak. Asal itu kebaikan, nggak usah pakai alasan takut mati. Salah satu jamaah kita pertama saya ajak umroh, takut naik pesawat, takut ketinggian, minum obat tidur. Sekarang udah biasa, nggak pakai minum obat tidur, udah berani. Betul nggak Pak Indra? Takut mati, tegang, minum obat tidur. Sekarang ya udah mantep, mau mati mau hidup, alhamdulillah. Ya namanya ibadah, mau mati ya syahid. Namanya ibadah Pak, hidup ya beruntung, mati juga beruntung. Namanya ibadah mah, jangan khawatir. Hidup ya beruntung, mati ya beruntung, syahid. Itu makanya sampai umroh 2 kali berani Pak. Nggak usah pakai minum obat tidur lagi. Itu ya mantap gitu loh Pak. Selanjutnya Labaroza niscaya mereka keluar. Kalau memang sudah ditakdirnya orang itu mati, labaroza niscaya dia orang tadi keluar, ay khoroja keluar. Alladzina kutiba alaihimul qatslu, yaitu orang-orang kutiba yang sudah ditentukan, ay kudia ditentukan, alaihim atas mereka al qatslu, yaitu kematian. Minkum dari kalian, keluar kemana? Ila madhaji'ihim, ke tempat kematian mereka. Ai masori'ihim, yaitu ke tempat kematian mereka. Orang kalau udah takdirnya mati, wah ini udah gawat nih sakitnya, cepet bawa-bawa bulu ke rumah sakit, takut mati di rumah. Gila dibawa ke rumah sakit. Betul, ada begitu kan? Kata Israel, malah lo anterin kebenaran gua. Israel udah nungguin di rumah sakit gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak mau nganter orang sakit, jangan ngomong takut keburu mati. Mati mah nggak begitu konsepnya. Bawa-bawa aja biar sembuh. Takut biar nggak mati, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit malah Israel udah nongkrong di situ. Sini. Udah. Kalau udah takdirnya begitu Pak, dia malah yang nyamperin tempat kematiannya. Perasaan kita nyari selamat, justru di situ malaikat udah nungguin. Jadi kalau udah ngomong mati mah nggak usah begitu, nggak usah. Ada musibah, Bapak mau ngungsi silahkan ngungsi, tapi jangan ngomong biar nggak mati, jangan. Karena kalau udah takdirnya mati, giliran ngungsi kemana? Ngungsi ke gunung. Israel udah nungguin di gunung Pak, malah mati kita di sana. Jadi kalau udah ngomong kematian jangan dijadikan alasan. Nah ini logika orang munafik dulu begitu Pak. Nah makanya kita nih, logika itu jangan sampai ada dalam diri kita. Kalau kita nggak mau melakukan kebaikan karena takut mati, berarti kita termasuk golongan munafik. Sudah sepakat Pak ya? Sepakat ya? Iya. Cari alasan yang lain, jangan mati. Itu.
Orang munafik begitu, Pak. Fayaqtulu, maka mereka pasti mati. Walam yunji, dan tidak bisa menyelamatkan him kepada mereka, kuuduhum, duduknya mereka di rumah. Kalau memang takdirnya mati, walaupun dia nggak ikut perang, walaupun dia duduk di rumah, tetap waktunya mati mati. Saya nggak mau perang, takut mati, terus saya mau di rumah ngopi aja, giliran ngopi mati. Mending perang, matinya syahid. Saya nggak mau ngaji, sama di rumah aja istirahat ngopi, takutnya mati, Pak. Mending ngaji, matinya mati. Nah, jadi jangan dijadikan alasan mati itu. Nah, itu akan dibantah oleh Al-Quran. Li'anna qada'ahu ta'ala, karena sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kainun. Wah, ini diyakini, Pak. Kainun, pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ay kainun, pasti terjadi. La muhalata, nggak ada kemungkinan, nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. La muhalata. Makanya di dalam ayat yang lain, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Baterainya habis. Di dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul mautu, dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menemukan dirimu kalau sudah waktunya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian ngumpet di benteng yang kokoh sekalipun, waktunya mati, pasti mati. Jadi jangan gunakan kematian sebagai alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Itu akan dibantah oleh Al-Quran, bahkan dicap sebagai orang munafik. Selanjutnya, wa fi'lu ma fu'ila bi Uhud, wa fi'lu ma, dan melakukan sesuatu, fu'ila, sebagaimana yang terjadi atau dilakukan bi Uhud, pada perang Uhud. Itu semua Allah lakukan liyabtaliyallah, untuk menguji, yahtabiru, yaitu menguji, Allahu, yaitu Allah menguji ma fi sudurikum, keimanan yang ada di dada kalian. Semua itu Allah lakukan dalam rangka menguji keimanan orang mukmin saat itu. Akhirnya terbukti, Pak, menjadi nyata mana yang mukmin, mana yang munafik, kelihatan banget. Qulubukum, qulubikum, yaitu yang ada dalam hati kalian, minal ikhlasi wan nifaki, yaitu terlihat, terbukti, minal ikhlasi, dari sifat ikhlas, wan nifaki, dan sifat kemunafikan, akan tampak semua. Makanya orang itu akan kelihatan imannya itu ketika dapat ujian, Pak. Kalau belum dapat ujian, kelihatannya mah imannya kokoh, semangat, tapi itu semua belum teruji. Nah, ujian itulah yang akan menentukan kualitas keimanan seseorang. Makanya ayat-ayat kemarin yang sudah kita bahas, itu Allah benar-benar walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Semua itu Allah lakukan ingin melihat kesungguhan kalian dan kesabaran kalian. Jadi sekali lagi, Pak, manusia itu dihidupkan di dunia ini dalam rangka untuk menerima ujian Allah. Jadi Bapak, Ibu, kita semua jangan pernah berpikir terbebas dari ujian.
Gak mungkin. Kalau pengen gak diuji Allah, jangan hidup di dunia. Hidup di mana, Pak? Mati, Pak. Baru selesai itu ujian. Makanya kita harus siap dengan ujian-ujian yang akan terus Allah kirim buat kita semua. Makanya yang terpenting dalam kajian yang lalu, sebagaimana doa Nabi Musa, Rabbish rohli sodri wa yassirli amri. Bapak jangan pernah berdoa, ya Allah hilangkan ujian, hilangkan balak musibah. Enggak, karena itu pasti terjadi, Pak, pasti. Ayatnya jelas kok, walanabluwannakum bisyai'in. Itu udah janji Allah, niscaya kami akan benar-benar menguji kalian. Pasti terjadi. Maka yang terpenting, Rabbishrahli, ya Allah lapangkan hatiku. Baru yang kedua, wa yassirli amri, mudahkanlah urusan. Yang penting diberikan kelapangan. Dengan diberikan kelapangan hati, gampang menyelesaikan ujian itu. Tapi kalau hati kita nggak lapang, sempit, ujian kecil seakan-akan ujian berat, nggak selesai-selesai, stres duluan. Baru katanya udah stres duluan. Makanya di sini kelapangan hati itu penting, dan itu diberikan oleh Allah. Maka minta, berdoa biar diberikan kelapangan. Waliyumahhisallahu ma fi qulubikum. Waliyumahhiso, dan Allah bertujuan untuk membedakan, ayyumayyiza, untuk membedakan, untuk memilah ma fi qulubikum, apa yang tersimpan di hati kalian. Di situ Allah bisa memilah, oh ternyata ini mukmin yang benar-benar sejati, oh ini ternyata munafik, oh ternyata ini porak-porak doang. Itu akan kelihatan semua itu. Ya. Wallahu, adapun Allah, alimun adalah zat yang maha mengetahui, bidzatis sudur, pada setiap hati, mengetahui apa saja yang ada di dalam dada. Bima fil qulub, yaitu dengan apa saja yang ada di dalam hati. La yakhfa alaihi syai'un, la yakhfa, tidak ada kesamaran, alaihi, atas Allah, syai'un, sedikit pun enggak. Jadi apapun yang terbersit di dalam hati kita pasti diketahui oleh Allah. Manusia mungkin bisa kita bohongin, keluarga bisa kita bohongin, bahkan istri juga bisa kita bohongi, tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Kok bapak pulangnya telat? Ketemu temen, kata istri nih, cuma nggak diomongin, temen yang mana itu. Itu. Kalau istri bisa dibohongi, tapi kalau Allah nggak bisa dibohongi, karena nggak ada kesamaran bagi Allah. Wa innama yabtali liyudhira linnas. Wa innama yabtali, dan sungguh Allah menguji, memberikan ujian, liyudhira, untuk menampakkan apa yang ada di dalam diri seseorang, di dalam hati seseorang, menampakkan linnasi, untuk manusia lainnya. Jadi bapak kalau pengen melihat teman sejati, itu kelihatan banget kalau bapak lagi kena musibah. Kalau teman sejati, bapak akan terus menemani kesedihan kita. Tapi kalau teman yang munafik, ketika kita lagi jatuh, kabur, Pak. Kabur sejauh-jauhnya, pura-pura nggak kenal, nomor handphone diblokir, Pak. Biar bapak nggak ngubungin dia, blokir aja, takutnya minta pinjaman. Kalau teman setia mah akan teruji,
Kelihatan banget kalau bapak lagi kena musibah tuh, siapa yang mendampingi, siapa yang nemenin saat kita sedih, itulah teman setia. Dan tidak ada yang lebih setia daripada orang tua kita, istri kita, ya beberapa teman lah gitu. Jadi di situ kita bisa tampak tuh, liyul hiro, Allah tampakkan tuh. Yang temenmu setia tuh yang ini, yang kabur tuh itu mah bukan setia, munafik. Dia hanya teman saat kita senang, begitu kita jatuh kabur, itu munafik. Kalau udah begitu Pak, tandain Pak, orang itu tandain, jangan berteman lagi, jangan. Bukan kok mutus hubungan silaturahim, tidak, cuman wajib jaga jarak, wajib. Kalau enggak ntar bapak ketularan nanti, ketularan sifat munafiknya. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Selanjutnya, innal ladzina, sesungguhnya orang innal ladzina, sesungguhnya orang-orang tawallaw, yang berpaling, minkum, dari kalian, anil qitali, dari peperangan yang terjadi, yaitu yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an, saat bertemunya al jam'an, dua kelompok besar, yaitu munafik dan orang kafir dan orang mukmin. Jam'ul muslimin wa jam'ul kufar, yaitu kelompok orang muslimin dan kelompok orang kafir di Gunung Uhud. Ternyata ada yang berpaling, yaitu tadi orang munafik. Wahum, mereka semua al muslimuna, mereka semua muslim. Yang munafik berapa? Illasnai asyara rajulan, kecuali hanya 12 orang yang kabur meninggalkan medan perang. Jumlahnya cuma 300, kabur 12. Jadi tambah banget kelihatan sedikitnya orang muslim Pak. 300 itu udah 1:15, kabur 12. Udah gitu kaburnya bukan kabur diem-diem, pakai ngomong-ngomong lagi. Ayo daripada kita mati mending pulang, ngompor-ngomporin begitu Pak. Orang munafik tuh begitu, ngompor-ngomporin. Kalau pulang diem-diem mah masih mendingan, pakai ngacak-ngacak orang. Ayo pulang, ladhab, mari kita baca, ladhab ila dinik, ayo kita pulang, daripada di sini nekat nyari mati, ngompor-ngompor. Orang munafik 12 orang tapi efeknya besar. Innamas tazallahumus syaiton, sungguh istazalla, telah menggelincirkan, hum, kepada mereka, orang 12 tadi, azallahum, telah menggelincirkan, hum, kepada mereka, siapa? Asyaitonu, yaitu setan. Bagaimana cara menggelincirkan imannya? Biwaswisatihi, dengan memberikan was-was, memberikan perasaan ragu-ragu, sehingga yang tadinya mantap berubah ragu-ragu. Lihat tentara kafir sebanyak itu jadi minder, ragu-ragu. Ya kalau selamat, ya kalau pertolongan Allah nggak telat datangnya, kalau telat mikirnya udah aneh-aneh Pak. Orang itu kalau udah takut, was-was, mikirnya aneh-aneh. Orang itu kalau udah takut, lihat pohon pisang udah kayak genderuwo Pak. Betul. Itu apa goyang-goyang? Kan dari dulu itu pohon pisang. Takut, was-was muncul Pak. Halunya itu berlebihan. Udah halusinasi luar biasa itu. Beda dengan orang yang yakin, udah nggak ada halu, mantep gitu. Pokoknya takbir, Allahu Akbar, dah mantap jalan. Nah ini orang munafik begitu, dihembuskan penyakit was-was dalam hati.
Bi ba'di ma kasabu. Bi ba'di ma, dengan sebagian perkara kasabu, dengan sebab sebagian perkara kasabu yang telah mereka kerjakan, minaz dzunubi, yaitu dari perbuatan dosa. Wahua, salah satu perkara dosa yang mereka kerjakan adalah mukhalafatu amrin nabiyyi, menyelisihi perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentara yang kabur meninggalkan markas yang kemarin kita bahas. Udah diperintah Rasulullah, apapun yang terjadi jangan tinggalkan gunung. Lihat teman-temannya pada ngumpulin harta rampasan, udah tergoda dia. Akhirnya dia kabur meninggalkan markas demi mengejar harta rampasan. Yang tadinya harusnya menang, orang muslim akhirnya kalah gara-gara 12 orang itu. Jadi biang keroknya dia kan. Nah, makanya orang munafik itu biang kerok, Pak. Taruh di depan nggak bisa, taruh di belakang, ngeritik mulu tapi nggak membangun, nyalain mulu kerjaannya. Ada kan orang model begitu, Pak. Dijadiin pemimpin nggak bisa, ditaruh di belakang, nyalain mulu. Apapun yang kita putuskan salah mulu di mata dia. Giliran taruh di depan nggak bisa katanya, taruh di tengah geribet-geribetin orang, nggak jalan-jalan. Itu orang munafik tuh begitu. Nah, orang mukmin tuh harusnya ing karso sung tulodo, ing madyo bangun karso tutwuri. Paham nggak Bapak artinya? Itu bahasa Jawa loh, Pak. Udah populer kan itu. Kiai Haji Dewantoro ya. Itu falsafah Islami itu, Pak. Ngarso tong tulodo. Jika kamu jadi pemimpin, sung tulodo, beri teladan yang baik, contoh yang baik, kepemimpinan yang baik. Ing madyo mangun karso. Jika kamu di tengah posisinya, beri nyaman. Ke depan ya nyaman, ke belakang nyaman, ke atas nyaman, ke bawah nyaman. Jadi penghubung yang nyaman. Tutwuri handayan. Jika kamu di belakang, ikutlah taat sesuai dengan hasil keputusan rapat. Rapat diundang nggak pernah datang, giliran mau dilakukan ngeyel mulu, protes mulu. Padahal kalau rapat nggak pernah datang. Ada kan orang model begitu, Pak? Jangan ditemenin ngopi, Pak. Itu biang keroknya begitu, Pak. Ya, orang munafik ya begitu, biang keroknya dia. Makanya orang mukmin nggak boleh begitu. Walaqad afallahu anhum. Walaupun udah begitu tuh, Pak, menyebabkan kekalahan pada orang mukmin, tetap walaqad afallahu. Sungguh Allah telah memaafkan, memberi maaf anhum, atas diri mereka. Inilah sifat Rahman Rahimnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurun, dat yang maha memberi ampun, lil mukminin, kepada orang-orang mukmin. Halimun, dan dat yang penuh belas kasih. Penuh belas kasih. La yu'ajjilu alal asati, tidak buru-buru menyiksa kepada pelaku maksiat. La yu'ajjilu, tidak buru-buru menyiksa alal asati, terhadap pelaku maksiat. Masih diberikan kesempatan, dimaafkan, siapa tahu berubah, bersih, nggak munafik lagi. Itu sifat Rahman Rahimnya Allah. Seandainya kok itu terjadi pada Nabi terdahulu, Pak, habis sudah, nggak ada ampun lagi, langsung dibinasakan. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad, setiap hari bikin dosa tetap dikasih nikmat oleh Allah. Betul? Bapak pernah subuh kesiangan, tetap dikasih nikmat nggak?
Coba itu kurang baik apa itu Allah. Kalau seandainya Tuhannya galak, oh nggak sholat subuh, bikin kakinya patah satu. Besok nggak subuh lagi, bikin patah lagi. Habis kita Pak. Itu yo Tuhan mah maha baik Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita semua nih Pak. La takunu, janganlah kalian semua kalladzina kafaru, seperti orang-orang kafir. Al munafikin, jangan seperti orang-orang munafik. Kafir yang dimaksud di sini orang munafik. Kenapa dengan orang munafik? Nih karakter orang munafik Pak. Kita jangan begini. Wa qalu, mereka berkata li ikhwanihim, kepada saudara mereka, ai fi sya'nihim, yaitu tentang kondisi mereka. Begini ngomongnya, idza darabu fil ardi au kanu guzal law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Ini omongannya dia Pak. Idza darabu, ketika kalian melakukan perjalanan, safaru, melakukan perjalanan, fil ardi, di muka bumi, famatu, maka mereka merasa akan mati. Aukanu guzza, atau kalau mereka melakukan guzza, banyak peperangan, jam'u gozin, guzza itu jamak dari kata gozin. Faqatilu, maka mereka pasti akan mati. Laukanu, seandainya mereka semua, teman-teman dia yang dimaksud itu, yang ikut perang, seandainya mereka semua indana, bersama kami, mamatu, niscaya mereka nggak bakal mati, wa makutilu, dan tidak akan terbunuh. Ini ucapan orang munafik. Udah nggak mau berangkat perang, pakai ngompor-ngomporin lagi. Ada nggak orang kita model begitu Pak? Ada. Udah nggak ikut ngaji, pakai ngomporin lagi. Mau mana? Ngaji. Mau jadi ustadz, ngaji mulu, begitu katanya. Kayak alim-alim, udah sini ngopi akhirnya. Kalah dengan orang munafik tuh begitu Pak, ngerjain nggak, ngomporin jelek. Jadi kalau Bapak menemukan sosok model begitu, itu karakter orang munafik. Jangan diajak ngopi Pak. Jangan ditemenin Pak. Karena bahaya Pak, merusak mental itu. Orang munafik itu. Coba Pak, diomongin begitu. Tuh kan kamu gara-gara kamu perang sih. Gara-gara perang tuh suamimu mati. Coba kalau nggak perang bersama kami di rumah, kan aman. Nggak mati, nggak terbunuh. Yang diomongin imannya rada-rada tipis. Bener juga ya. Udah tuh. Bawa langsung. Tuh orang munafik tuh begitu. Makanya Bapak hati-hati. Bapak umpamanya curhat, ngomong sama orang, pilih-pilih. Ini orang mukmin apa munafik? Kalau yang Bapak ngomong ternyata dia munafik, Bapak bukan ketemu solusi, malah dikompor-komporin. Bapak curhat sama orang, maunya tentang masalah rumah tangga. Saya habis berantem sama istri. Kenapa? Suruh masak, malah nggak masak-masak, sampai akhirnya nggak makan. Kata yang diomporin ini, isi model begitu mah tukar tambah aja. Oh, udah. Kira-kira bakal utuh apa hancur rumah tangga? Hancur. Bapak salah tempat curhat. Orang munafik diajak curhat, rusak dia Pak. Beda kalau diajak curhat orang mukmin. Sabar, ditelatih, entar juga berubah. Enak Pak. Itu. Makanya kalau curhat jangan kemana-mana, datang ke rumah, bawa gula, kopi, rokok. Curhat kira munafik, hancur rumah tangga Pak. Kompor-kompor itu kerjaan orang munafik itu begitu. Itu karakter Pak. Susah dihilangin, susah. Udah karakter susah. Makanya dengan begini kita bisa ngenalin ini orang-orang apa nih, mukmin apa munafiknya.
Ai la taqulu kaqaulihim. Ai la taqulu, wahai orang mukmin, la taqulu, kalian jangan ngomong kaqaulihim seperti omongan orang munafik yang seperti itu. Makanya awal ayat, wahai orang mukmin, kalian jangan seperti orang kafir, jangan seperti orang munafik. Maksudnya apa? Jangan ngomong seperti itu. Orang munafik sukanya ngompor-ngompori jelek. Kok kita ikut-ikutan ngomong, berarti kita termasuk orang munafik. Jangan. La taqulu kaqaulihim. Liyaj'alallahu dzalika. Liyaj'alallah, agar Allah menjadikan. Niscaya Allah menjadikan, kita aja. Liyaj'alallah, niscaya Allah menjadikan dzalika, yaitu al-qaulu, ucapan, fi akibati amrihim, di dalam akhir dari segala urusan mereka. Allah jadikan hasrotan, sebagai sebuah kesedihan, penyesalan, fi qulubihim, di hati orang-orang munafik. Wallah, adapun Allah, yuhyi, adalah zat yang maha hidup dan menghidupkan, wa yumitu, dan zat yang mematikan. Fala yamna'u anil mauti qu'udun. Fala yamna'u, maka tidak bisa mencegah, anil mauti, dari kematian, qu'udun, dengan duduk di rumah gak ikut perang. Jangan pernah berpikir, wah kalau di rumah bakal selamat gak mati, gak usah ikut perang nanti mati, giliran duduk di rumah malah mati. Jangan pernah berpikir begitu. Dinyatakan fala yamna'u anil mauti qu'udun, duduk di rumah tidak menyebabkan selamat dari mati, karena mati bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Wallahu, adapun Allah, bima, dengan segala sesuatu, ta'maluna, yang kalian kerjakan, bitta'i, dibaca dengan ta'malun berarti kalian, wal ya'i, dan ada membaca dengan ya'malun, yang mereka kerjakan. Allah dengan segala yang kalian kerjakan, dengan segala yang mereka kerjakan, basirun, itu zat yang maha melihat. Basir, maha melihat. Artinya fayujazikum, Allah tidak akan membiarkan itu semua, tapi fayujazikum, maka Allah akan membalas kalian, bihi, dengan sebab ma ta'malun, bihi, dengan sebab ma ta'malun, dengan sebab perkara yang kalian kerjakan. Artinya jangan pernah khawatir, kalau kita melakukan kebaikan pasti akan dibalas baik oleh Allah. Kalau kita melakukan keburukan pasti akan dibalas buruk oleh Allah. Hanya masalah waktu saja, yang sabar, pasti ya itu akan terjadi. Allah nggak bakal berkhianat atas janjinya, pasti akan terjadi. Tinggal masalah waktu, entah kapan terjadi. La fakhra, nggak ada kesombongan Pak. Saya itu waktu mondok ketua panitia pembangunan pesantren. Saya adalah dengan teman-teman, udah kayak saya modelnya sama, bangun ya bangun, tapi nggak usah bikin proposal ya nang, nggak bikin proposal. Akhirnya saya beberapa teman itu melakukan rapat gelap, yaitu dengan tokoh-tokoh masyarakat, rapat tanpa sepengetahuan kiai. Sebab kalau diketahuan kayaknya nggak diizinin. Intinya rapat apa? Menggali dana untuk membangun pesantren. Alhamdulillah itu ketemu orang baik. Itu di belakang rumah saya, tanahnya silahkan dikeduk itu digali. Di situ pasirnya banyak, betul Pak. Akhirnya kita kerja bakti itu. Kerja bakti, gali tanah, pasirnya banyak, cukup buat bangun pondok. Jadi memang daerah situ dulunya katanya kali, sehingga pasirnya banyak. Saya merasa begini, semua yang saya lakukan waktu mondok, melayani pondok, melayani kiai, saya merasa sudah dibales oleh Allah.
Dulu saya berjuang bangun pondok kiai, sekarang saya bangun pondok jamaah yang berjuang. Saya nggak ikut ngapa-ngapain, jamaah yang berjuang. Makanya konsep pondok ini nggak pakai gerbang, Pak. Kenapa nggak pakai gerbang? Kalau pakai gerbang terkesan eksklusif, hanya milik anak pesantren. Dengan tanpa gerbang, pondok ini adalah milik bersama. Siapapun bisa ke sini. Dengan bikin kegiatan ngaji di pondok, biar merasakan ini loh hasil infak saya pondok ini. Kalau pondok-pondok yang lain kan di gerbang, Pak. Masyarakat boleh nggak masuk? Berani nggak masuk ngelonong gitu? Nggak berani ya. Makanya konsepnya nggak pakai gerbang. Sampai ada wali santri pernah ngomong ke saya, Kiai kok pondok nggak ada gerbangnya, ntar kalau santri kabur gimana? Saya bilang, mau di gerbang setinggi apapun, kalau memang hatinya liar, kabur, Pak. Jadi yang saya gerbang bukan bangunannya, hatinya yang saya gerbang. Jadi santri bawaannya itu kalau mau kabur, kayak ngelihat wajah saya, Pak. Jadi takut mereka. Ya, itu ada ilmunya, Pak. Bapak macam-macam nih mau maksiat nih, nanti akan kebayang wajah saya di situ. Dan itu banyak pengakuan dari jamaah itu. Gitu. Nggak tahu kalau Ustaz Iwan ingat wajah saya apa enggak. Itu artinya yang terpenting yang di gerbang itu hatinya, yang digembok hatinya. Kalau hatinya digembok, dia tahu nggak akan kelayang kemana-mana, aman. Nah, makanya ini pondok kita bersama, kita hidupkan biar bermanfaat, pahalanya mengalir untuk kita semuanya. Wala in kutiltum, tambah satu lagi, Pak. Wala in kutiltum, lam di sini lam kosamun, lam kosam, lam sumpah. Sungguh seandainya kalian terbunuh, la in kutiltum, kalian terbunuh fi sabilillahi, di sabilillah, di jalan Allah, ay al jihadi, yaitu jihad, au muttum, atau kalian mati, bin dhammil mimi, dengan dibaca dhammah huruf mim, muttum, au wa kasriha, dan ada yang baca dengan kasroh, mittum. Ada yang baca mittum, semua benar secara ilmu sorof. Ay man mata yamutu, ay min mata yamutu, dari akar kata mata yamutu. Mata kalau dibentuk menjadi naib mabni majhul, boleh mutu, boleh mitta. Udah nggak usah Bapak pikirin, itu mah urusan sorof. Oh, tambah bingung, udah pokoknya begitu aja. Atakum, akan datangkum kepada kalian al mautu, kematian, fihi, di dalam jihad. La maufiratun, niscaya itu menjadi maghfirah, kematian saat jihad itu menjadi maghfirah, menjadi ampunan, kainatun, yang pasti, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, lidzunubikum, untuk dosa-dosa kalian. Jadi kematian atau dibunuh saat jihad itu adalah ampunan Allah, wa rahmatun, dan menjadi rahmat, minhu, dari Allah, lakum, untuk kalian semua, ala dzalika, atas semua yang terjadi atau atas peperangan yang kita lakukan. Apa itu rahmat? Ada berkah, ada rahmat, ada taufik. Rahmat adalah iradatul khair. Kalau berkah, ziyadatul khair. Orang yang mendapatkan berkah, bertambah kebaikannya. Orang yang mendapatkan rahmat, dia dikehendaki jadi orang baik oleh Allah. Sehingga setiap ada kebaikan, dia selalu ringan untuk melakukan kebaikan itu, mendapatkan rahmat Allah. Termasuk taufik. Taufik adalah orang yang selalu mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, itu taufik.
Itu rahmat. Iradatul khair, Allah mengendaki baik pada orang tersebut, itu rahmat. Wallamu, adapun lam yang berada pada kalimat lamaghfiratun, wa madkhuluha, dan kalimat yang berada di dalam lam yaitu maghfirah, jawabul qasam, itu menjadi jawabnya qasam. Mana qasamnya? La in kutiltum. Maka tadi saya memanai la maghfiratun, maka niscaya menjadi ampunan minallah, dari Allah, wa rahmatun, dan menjadi rahmat. Karena dia jawab, Pak. Wa huwa fi maudhi'il fi'li, menempati tempatnya fi'il, bentuknya masdar la maghfirah, tapi seperti fi'il, niscaya, maka niscaya mendapatkan ampun. Mubtadaun menjadi mubtada, khobaruhu, adapun khobarnya khairun. Nah, ini khairun. La maghfiratum minallah, niscaya ampunan Allah, wa rahmatun, dan rahmat Allah, khairun, itu lebih baik. Nah, ini khobar. Dah nggak usah bapak pikirin mubtada khobar mah, pokoknya begitu aja. Khairun, itu lebih baik. Mimma, daripada apa saja, ya jema'un, yang mereka kumpulkan, minat dunia, dari kenikmatan harta benda dunia. Bitai, ada yang membaca dengan ta, tajma'un. Wal ya'i, ada yang membaca dengan ya, ya jema'un. Jadi menaati perintah Allah, menjalankan perintah Allah, itu lebih baik daripada kenikmatan yang kita kumpulkan selama ini. Gelap, pulang gelap, punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu semua nggak sebanding dengan ampunan dan rahmat Allah. Kalau pengen dapat ampunan rahmat Allah, teruslah taat di dalam menjalankan perintahnya. Nggak usah nunggu perang, Pak. Lah, habis nggak ada perang, nggak usah nunggu perang. Dengan menjalankan perintah Allah itu udah termasuk jihad. Termasuk mencari ilmu, thalabul ilmi, ini kan faridotun, kewajiban. Ini juga jihad. Dengan menjalankan perintah, mencari ilmu, ibadah, itu semua adalah jihad, cara kita mencari ampunan dan rahmat Allah. Dan itu lebih baik daripada harta dunia seisinya. Itu teorinya, Pak. Nggak tahu kita kuat apa enggak, itu diuji Allah. Ini bapaknya, bapak udah duduk di majelis taklim kayak gini nih, tiba-tiba WhatsApp masuk, bro, wah, bahasa anak bisnis, kita ketemuan, ada proyek besar, berapa duit nilainya? 5 miliar, siap meluncur apa ngaji dulu? Kata Mas Ismail, siap meluncur. Waduh, tenang Mas Ismail, ngaji dulu bro, begitu. Ini 5 miliar, iya ngaji dulu. Wah, kalau bapak bisa begitu, wah, itulah iman mukmin yang sejati. Dia paham betul. La maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Jangan takut, waduh, entar nggak dapat proyek. Tenang, Allah pilihkan proyek yang lebih baik. Kalau kita mendahulukan urusan Allah, urusan kita pasti diberesin oleh Allah, dipenuhi oleh Allah. Yakin? Yakin nggak, Pak? Harus yakin gitu loh, Pak. Udah belajar nggak yakin gimana? Yakin dah. Kalau yakin, itulah takdirmu. Jadi keyakinanmu adalah takdirmu. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Allah yakinkan hati kita dengan keyakinan yang hak dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله والسلام على من Quran. Salatullah wassalam Uruhiyal Quran wa ahli kiram wa sahbihi dhawil an wa ahli wa sahbihi dhawil Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.